Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1222086 dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan tugas dari Bapak Alfa Beriansyah. Dengan materi yang saya kerjakan ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR merupakan salah satu lembaga tertinggi di Indonesia. Namun telah terjadi perubahan pada sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Yakni amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR bukan hanya lagi lembaga tertinggi, melainkan lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya. Yang berikutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita singkat dengan MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada 5 tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pertama ialah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka melaksanakan tugas-tugas negara. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pembentukan dan penghapusan wilayah. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisi Yudisial. Dan yang kelima, yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Hakim Agung, Kepala Kejaksaan, dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
yang berikutnya. Penjelasan yang ketiga yaitu sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan. Untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Supomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, di mana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar, Supomo telah menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau biasa kita singkat dengan MPR, dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang pada akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu perkembangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ada 5 perkembangan yang dialami oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mulai dari yang pertama, perkembangan pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, terbentuklah BPUPKI yang kemudian diubah menjadi PPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang kedua pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR, yang menjadi legislatif. Presiden Soekarno juga membentuk Majelis Nasional untuk membahas GBHN. Yang ketiga, yaitu perkembangan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1985. Pada masa ini, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang beranggotakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, tani, dan para pelajar. Perkembangan yang keempat yaitu perkembangan pada masa Orde Baru. Pada masa ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat seringkali dikendalikan oleh pemerintah dan menjadi alat legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto pada saat Presiden Soeharto menjabat. Namun, pada tahun 1983 terjadilah perubahan konstitusi yang memberikan Majelis Permusyawaratan Rakyat wewenang untuk menetapkan GBHN. Perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan pada masa reformasi, dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi, pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengalami beberapa perubahan yang signifikan dalam hal perannya sebagai lembaga kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan. Pada tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat diubah lagi melalui
amandemen Undang-Undang 1945 menjadi Majelis MPR RI atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang berikutnya, yang kelima, macam-macam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pertama terdapat sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merupakan sidang yang tertinggi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sidang pleno dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada sidang bamus. Sidang bamus adalah sidang yang dilakukan oleh Badan Musyawarah MPR. Sidang ini memiliki tujuan, yaitu untuk membahas dan merumuskan rekomendasi dan usulan yang akan dibawa ke sidang pleno Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, sidang balet. Sidang balet adalah sidang yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang ini bertujuan untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, sidang banggar. Sidang banggar adalah sidang yang dilaksanakan oleh badan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang ini memiliki tujuan untuk membahas dan mengawasi pelaksanaan anggaran negara. Yang kelima, sidang Banwas. Sidang Banwas adalah sidang yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang ini memiliki tujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang yang terakhir yaitu sidang BK. Sidang BK adalah sidang yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kehormatan dan martabat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mengatur tata tertib sidang. Baiklah, sepertinya hanya
Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika terdapat materi yang saya sampaikan kurang, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.